Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Sudah semestinya kita sebagai umat Islam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, bagaimana cara tobat yang benar agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya tentang metode tobat, begitu ya? Ya. Baik, metode tobat ya. Pertama, dikatakan an-nadamu taubatun. Orang yang menyesal itu dihitung sebagai tobat ya. Jadi kalau mau tobat kepada sesuatu yang dia lakukan yang gak bagus, pertama harus menyesal dari perbuatan tersebut. Misalnya ini, ada orang yang suka main judi gitu ya, ingin bertobat, maka dia harus menyesali perbuatan judinya. Itu, saya menyesal kemarin-kemarin saya kok judi. Ya. Untuk berikutnya, saya tidak akan mau judi lagi, itu namanya menyesal. Kemudian berusaha meninggalkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai mengulangi lagi perjudian yang dia tobati. Begitu ya. Menyesal kemudian berusaha untuk meninggalkan perilaku yang buruk itu. Maksudnya perjudian ya perjudiannya. Ya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Begitu. Tekad sudah. Nah, ini terakhir aku berjudi. Untuk besok dan seterusnya aku tidak akan berjudi. Walaupun ada iming-iming yang hasilnya besar misalnya. Biasanya berjudi dapatnya cuma 100.000. Ini ada iming-iming kalau menang judinya bisa 1 miliar. Enggak harus diikuti, harus tekad untuk tidak kembali dalam perilaku judi. Kemudian tentunya dibarengi dengan bertobat, yaitu banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, baca istighfar. Kemudian juga ada dianjurkan namanya sholat taubat. Itu sholat sunnah diniati untuk taubat. Begitu, sholat sunnah. Sholat sunnah biasa, tapi niatnya untuk taubat. Kemudian juga mencari lingkungan. Lingkungan yang baik. Kalau dari perjudian, misalnya perjudiannya itu di arah timur, maka untuk berikutnya tidak lagi ke timur. Jangan main-main ke arah timur karena di situ ada perjudian. Pergi aja kalau main ke arah barat, selatan atau utara, pokoknya bukan ke arah yang ada perjudian. Kalau ini masalah judi. Kemudian yang utama lagi, merahasiakan kepada orang lain. Jadi orang kalau habis maksiat ingin tobat jangan cerita-cerita. Aku ini mantan pejudi ulung, jangan. Ya, gak usah cerita. Kecuali kepada orang tua atau pada guru yang kira-kira bisa membimbing, begitu. Kan banyak orang itu yang habis maksiat, kemudian bangga dengan maksiatnya. Namanya mujahir. Mujahir itu sulit untuk diampuni oleh Allah. Ada kan begitu? Biasanya ya, anak muda-muda punya pacar, karena pacarnya cantik misalnya. Sudah dia cerita sama temannya, aku itu sudah enggak pacaran lagi, sudah tobat. Tapi dulu ya, waktu aku pacaran ya, aku bawa kemana-mana, pergi ini. Nah, itu namanya bangga itu. Ini namanya mujahir. Sulit untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah, ya saya itu pacaran dosa, udah aku enggak mau pacaran lagi. Sudah, selesai. Ditinggal, pacarnya ditinggal, selesai. Kemudian dia melakukan hal-hal yang positif dan tidak cerita-cerita. Gak usah cerita, oh mantanku itu begini. Ini yang paling sering ya. Sering terjadi itu cerita mantan misalnya ya. Ini sulit ya diampuni oleh Allah SWT. Jelas. Itu diantara sekian banyak cara bertobat.